Welcome back channel Bang Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Ini kita lagi di tempat yang jual banyak mobil-mobil Jerman, Mercy, BMW di Lamberindo Auto. Apa kabar Om Memal? Alhamdulillah baik Mas Bans. Tapi yang kita bahas kali ini Jepang banget. Identik Jepang lah pokoknya. Pakai banget lagi Om. Dua mobil yang di belakang kita adalah mobil yang paling legend di Indonesia karena sejarahnya panjang. Tiada duanya Om. Tiada duanya. Ini dua-duanya generasi Kijang. Yang pertama ini adalah Innova Zenix Q Hybrid Modelista. Dan yang sebelah kita ini adalah Kijang Innova Reborn V Diesel 2021 apa 2021. 2021, yang ini 2023. Ini mobilnya sama-sama gres nih guys. Jadi mobil mana nih yang paling oke sebenarnya nih? Zenica apa Reborn kah yang paling cocok buat keluarga Indonesia? Om Kemal. Ya, Mas Bans gimana? Pilih Reborn apa Zenix? Tergantung. Nah, Kalau dari segi tangguh mungkin cenderungnya ke Reborn. Tapi kalau segi fitur kita cenderungnya ke Zenix. Nah, karena kalau dari luar aja udah kelihatan ya. udah kelihatan dong. Kalau Zenix sudah kelihatan dari desain, dia memang terlihat lebih keker ya. Keker dong Om. Terlihat lebih keker, terlihat lebih futuristis, dia desainnya lebih kekinian. Ini kebetulan pemilik sebelumnya merasa penerangannya kurang dari segi LED biasanya. Akhirnya ditambahin lagi projinya sendiri Om. Oke. Jadi kita ngejual mobil ini sudah termasuk si projinya. Ini mereka custom tuh sampai 10 jutaan ya. Custom Untuk lampu. Jadi lampunya udah di custom 10 jutaan. Tapi terlepas dari lampunya ini LED, tapi dari desain lampunya memang ini terlihat lebih modern. Tapi ini ya menurut gua desainnya memang terlihat lebih simpel. Tapi ini yang timeless nih guys. Kenapa ini timeless? Ya. Karena dia leather frame. Dan dia tipe yang diesel. Nah, karena ini leather frame, inilah yang masih ada DNA Kijang kalau menurut gua. Karena Kijang dari awal keluar itu selalu leather frame. Keluar Zenix sudah berubah. Tapi memang tuntutan zaman sekarang ya kan. Betul. Mungkin ya sekarang udah tidak, kenapa harus bikin Kijang itu leather frame lagi. Kalau dulu orang bikin Kijang leather frame karena ada pickup. Nah, kalau Zenix udah nggak ada pickupnya. Kalau ini masih ada pickupnya, high look. Om, sekarang kita buka aja mesinnya dua-duanya. Boleh, Om. Siap. Saya buka yang ini ya. Oke. Ini kita kesini dulu aja ya. Kalau dari dimensi udah menang. Yang namanya Zenix itu dia lebih panjang, lebih lebar, lebih tinggi, dimensinya lebih besar. Nah, dari sisi mesin, buat teman-teman pecinta diesel, sayang sekali untuk Zenix udah nggak ada yang namanya tipe diesel. Tapi dia ada yang namanya tipe hybrid. Betul sekali Om. Jadi ini kebetulan ini varian hybrid. Ini varian hybrid Om. Dia punya kode mesin M20A. FXE kalau nggak salah. 20A FXE. Kalau nggak salah ya, Ya. kalau salah direvisi aja. Tapi kalau untuk yang hybridnya ini kalau nggak salah cuma 150-an 150-an horsepower. 150-an PS ya, 152 atau sekian gitu ya. Tapi dia dibantu sama Motor tenaga listrik. Yang 100 HP juga keluarnya. 100 horsepower juga. Tapi kalau di-combine sih totalnya paling Ya nggak nyampe 200. estimasinya 180-an 180-an. horsepower.
Sebenarnya si motor listrik itu punya power sampai 100 horsepower. Dengan mesin juga punya kemampuan sampai 152 horsepower. Cuman masalahnya ketika di-combine nggak dikeluarin semua guys. Yang dikeluarin cuma di 180-an. Jadi tenaganya udah besar banget. 2000 cc keluar tenaga 180 horsepower. Wah, ini patut dicoba nih mobil ini. Ini enak Om. Kalau yang hybrid ini konsumsi bahan bakar tuh gimana? Ini lagi nih konsumsi bahan bakar yang zaman hybrid sekarang. Oke. Bisa 117 lah. Sampai 100 banding 17 di luar kota. di luar kota. Wih. Bahkan bisa lebih sih kalau keluar kota. Untuk mobil segede gini nih. Ini karena hybridnya ya yang membantu. Hybrid. Makanya mobilnya jadi lebih irit. 1 sampai 17. Cuman ini mesin terbarunya ya. Mesin terbaru. Dan yang ini penggerak depan. Front wheel drive. Front wheel drive. Front wheel drive ya kan. Enggak, bukannya berarti front wheel drive itu jelek ya. Karena extra front wheel drive, CR-V front wheel drive, ya kan. Rata-rata medium SUV mobil-mobil Jepang front wheel drive. Rata-rata Apalagi monokok ya. ya mobil-mobil kayak Odyssey segala macam itu juga front wheel drive, termasuk Serena, Navwan, Foxy, Alphard, Biante, front wheel drive. And many more lah. Banyak. Karena dia punya akselerasi pasti lebih bagus, tarikannya lebih bagus. Karena penggerak roda depan. Nah, sekarang kita ke sini nih. Ya. Kenapa kita compare sama diesel? Karena dieselnya ini yang paling mumpuni di serinya Ribbon. Betul. Paling diunggulkan lah ya. Paling diunggulkan. Pertama, tenaganya besar. Ini tenaganya di 140-an ya. 149, 148 ya. 148 PS diesel ya. 148 PS diesel itu besar loh. Kenapa? Karena yang namanya, tau nggak, mobil Mitsubishi Canter, Toyota Dyna, Hino Dutro, ya nggak? Itu paling di 125 PS. Mesinnya 4000 cc. Ini 2400, 140 PS. Irit. Iritnya jangan ditanya, dieselnya Innova udah terkenal. Irit banget. Bahkan ini Om, ini generasi terakhirnya dia sebelum Euronya naik. Ya. Jadi di 2000, kalau nggak salah ya, di 2022 itu sudah mulai Euronya tuh naik. Lebih tinggi. Nah, jadi kadar oktannya dia tidak bisa pakai biosolar sebenarnya. Kalau pakai yang Pertamina Dex seri terakhir, kalau kita ibaratnya mau jorok ya, kita mau pakai biosolar, ini masih bisa Om pakai biosolar. Nah. Unggul lagi nih, udah irit, ya kan? Kalau pakai biosolar, selama masih diizinkan sama SPBU ya, itu cuma 6.800. Murah banget tuh. Murah banget. Ini mesinnya 2GD masih kan? 2GD. Jadi mesinnya sama Fortuner. Untuk spare part nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Itu. Jadi tinggal pilih nih, yang ini diesel, yang ini kombinasi, ya. Sama-sama irit. Sekarang kita lihat eksteriornya dari samping. Lekukan-lekukan bodinya itu lebih apa ya, lebih maco. Jadi mobil ini kadang-kadang kalau kelihatan tuh kayak agak-agak SUV nih gini ya. Dibandingkan dengan Innova yang memang mobil MPV banget. Nah, yang kedua Om, ini velgnya ring 18. Ring 18 ya? Sama ring 18. Standarisasinya sebenarnya juga ring 18. Oke. Cuman tapaknya nggak lebar Om. Jadi pemilik sebelumnya ganti biar tapaknya lebih lebar, tapi dengan syarat ring yang sama. Oke. Kenapa ringnya sama? Dia mempertahankan nyamannya juga. Kenyamanan. Kalau naik ring kan ada mungkin yang dikorbankan jauh lebih keras mungkin atau kayak gimana. Bantingannya lebih keras. Betul. Jadi velg bawaannya juga ring 18, walaupun ini velgnya udah diganti sama pemilik sebelumnya. Tapi tenang aja Om, kalau ngomong standarnya ada nggak? Standarnya ada. Oh, jadi kalau ada yang mau beli, standarnya masih ada? Masih ada dong. Masih ada. Aman. Kita lihat dalamnya Om. Boleh, silakan. Oke, kita masuk. Wih. Modern, mobil zaman sekarang banget. Khas Toyota sudah floating begini nih rata-rata. Sudah kayak BMW yang tahun muda. AC digital. Kita nyalain ya. Nyalain. Kedengeran nggak suaranya nih? Ini posisi nyala, tapi bensinnya lagi nyala nih. Oke. Karena memang posisi baterainya belum charge lagi balik.
Nanti Karena kalau memang hybrid sistemnya begitu. kalau baterainya full, Kalau baterainya full, dia otomatis nyalanya itu di hybridnya, Om. nyalanya di hybridnya. Dan ini fitur lebih lengkap. Fitur lebih lengkap dong, Om, jauh. Dia ada Toyota Sense segala Ada macam. TSS-nya, Om, Toyota Sensing namanya. Iya, Toyota Sensing, Safety Sensing apa? Safety ini? Sense, Toyota Safety Sense. Jumlah Ya, airbag juga lebih banyak ya. jauh, Om. Kebetulan Ini 2000 kilometernya- berapa? Ini 2023, Om, kilometernya masih 10.000. 2003 km masih 10.000. Dan ini soft touch ya. Soft touch, Om. Ya, Jadi ada harganya ini. sih udah mulai mahal ya. Jadi Karena kalau nggak ini soft memang touch udah tinggi. bangetan sih. Ini lagi inden juga kalau nggak salah ini. Tipe Q ya. Tapi Inden. ini juga soft touch. Inden, makanya dia kebetulan di kita juga unit ready untuk Innova Zenix. Nah, ini juga keunggulannya dia juga, Om. Nah, di sini Panoramic dia sunroof. ada panoramic sunroof. Kalau setahu Mas Ban di Reborn sampai yang paling mahal nggak ada. Nggak ada. Reborn mau yang paling murah dari paling mahal pun nggak ada. Dia udah ada. Ini udah ada panoramic sunroof. Tipe V juga setahu saya sih juga udah ada. Tipe V juga ada panoramic sunroof. Setahu saya Kecuali udah. yang tipe Cuman G ya. Peleknya beda, bodinya beda, terus Oh, yang systemize fiturnya juga udah beda. Dan ini udah Apple CarPlay, Android Auto juga, Om. Ininya apa, head unitnya, speedonya udah digital. Speedo digital. Dan dia ada EV mode, electric vehicle mode. Jadi mobil digerakkan 100% oleh motor listrik. Motor listrik. Wih, Canggih, Om. canggih. Adaptive cruise control seperti biasa udah ada. Dia ada power backdoor nggak? Ada dong, Om. Ada power Ada backdoor. dong power backdoor. Nah, kita lihat coba dari belakangnya. Kalau bicara dimensi, baik dari eksterior, interior, Zenix memang menang. Dia punya dimensi interior juga kalau duduk teman-teman sampai baris ketiga. Walaupun ini udah lega, ini dikasih lebih lega lagi. Kalau dari tampilan belakang, pembedanya apa sih? Cuman power backdoor aja ya? Power backdoor. Sama ini lampu udah kebanyakan LED. Lampu udah ini dibilang LED sih enggak sih, Om. Enggak full LED dia. Combine. Combine. Itu tapi ini Ini mayoritas. nggak ada LED-LED-an sih. kalau Semuanya untuk pakai ini. bohlam. Semua pakai bohlam. Padahal tipe V ini ya. Defogger juga udah ada, standar lah. Defogger udah ada. Ini spoiler, high mount stop lamp, rear wiper, kamera mundur semua Kamera ada. mundur ini juga kebetulan ada juga. Sensor parkir belakang ini Sensor juga parkir ada. belakang ini ada. Itu ada 4, ini ada 4 titik. Sama ada. Oh, tapi ini modelista. Ini varian tertinggi gitu ya. Varian tertinggi, Om. Jadi ada aksesoris yang bikin dia terlihat lebih cantik lagi. Buka ya Om ya. Buka, Om. Lah, Power backdoor. power backdoor. Wih. Sudah power backdoor dan ini iya ini ada ngomongnya nih. Ada cara ngomongnya, Om. Halo Innova atau apa gitu, saya bingung. Halo Innova. What's up? Kalau ditekuk ini rata. Untuk baris ketiga. Nah ini. Oke. Cuman depannya harus dimajuin lagi depannya ya. harus agak dimajuin baru Agak dia bisa dimajuin, rata baru dia lantai. bisa rata lantai kayak ini nih. Ini rata lantai. Ini tempat penyimpanan aja ya. Iya. Ini juga udah dikasih beberapa modifikasi juga lah, nggak Aktif ini, subwoofer. subwoofer. Ada subwoofer. Jadi nggak mengganggu bagasi juga, tetap enak denger juga. Gratis kasur ini, kasur angin. Berikut pompanya. Nggak bisa Oh, salah. Tidur. coba. Nggak bisa juga. Bisa juga, Om. Oh, di pojok. Ya. Baru bisa. Ban serep sama-sama di kolong. Cuman dia ada covernya. Covernya. Jadi ban serepnya lebih bersih. Tapi bukan berarti Innova Reborn lebih jelek. Karena Innova Reborn juga punya banyak keunggulan. Kalau kita lihat dari samping untuk Innova Reborn juga dia punya dimensi yang sebenarnya besar juga dimensinya. Walaupun nggak sebesar Reborn ya, tapi sebenarnya bedanya juga cuman ya paling beberapa senti doang guys. Karena ini sebenarnya juga udah lebih besar dibandingkan dengan generasi Innova yang sebelumnya. Ini udah besar. Dan ini tipe V ya, makanya Tipe V. dia lebih mewah. Tipe V diesel Tipe V diesel. 2021.
Tapi untuk tipe V diesel, rem belakangnya dia masih tromol. Masih tromol. Beda sama Zenith full cakram. Betul. Peleknya ring berapa ya, Om? Ini ring 16, Om. Ring 16. Ring 16. Ini ring 16, beda 2 inch dibandingkan dengan Zenith yang tipe Q ya. Betul. Tapi kalau Zenith yang biasa, kalau nggak salah ringnya sama deh. 16 atau 17 gitu. Segituan juga sih, Om. Segituan juga sama. Segituan juga. Tapi ada yang gue suka dari Reborn ini, dia penggerak belakang. Penggerak belakang kenapa sih? Ya enggak, gue suka aja mobil yang berpenggerak belakang gitu. Walaupun secara akselerasi lebih enak berpenggerak depan, tapi kalau mobil keluarga, mobil beban berat, gue lebih suka aja ya kan penggerak belakang. Lebih tangguh lah ya, Om ya. Lebih tangguh ya kan. Ya kan? Ya, peluang terjadinya spin itu lebih kecil. Betul. Karena dia ngedorong, bukan narik. Nah, kalau kita lihat dari belakang juga nih, kalau ini dia belum power backdoor ya? Belum. Nggak ada yang power backdoor. Nggak ada yang power backdoor, Om. Untuk sebuah Innova mau GV, mau tipe Venturer sekalipun. Tarik aja, Om. Emang agak ini, Om. Nah. Oh, gitu, salah gua, salah narik guys. Ya. Salah pencet guys. Oh, dia power backdoor guys. Kalau naiknya doang. Karena dibantu pegas. Power to back. Ini kalau teman-teman lihat, tuh bagasi aja kelihatan kan, lebih kecil. Itu lebih gede. Tapi sebenarnya ini mobil jangan salah loh. Nah, dia ditekuk gini ya. Nah, ke Bisa samping. dinaikin, Om, sebenarnya. Oh, ke samping. Ke samping dia naik. Bukan tekuk rata ke Bukan depan. rata lantai. Kalau Zenix kan dia rata lantai. Rata lantai. Dan di bawah dia sini naik. udah ada lagi nggak sih? Nggak ada penyimpanan ya? Nggak ada sih, Om. Nggak Jadi ada. ini nggak bisa dibuka. Nggak bisa. Langsung ke kolong kalau mau misalkan ada apa bocor atau kayak gimana langsung Langsung ke ban serep. kolong. Nah, kalau ngomong di mana toolkitnya rata-rata daerah-daerah sini nih, Om. Pinggir Dia kanan, toolkitnya di pinggir kiri. samping sini. Betul, samping situ. Nah, Nah, ini toolkitnya. ya itu Tuh. di daerah situ. Ini toolkitnya di sini nih guys. Cuman gua lupa nih bukanya. Nah gini. Nah ini toolkit dongkrak segala macam di sini. Kita pasang lagi, ini dikencengin lagi. Ini udah kelihatan dimensinya memang Jenik menang. Sekarang kita lihat interiornya. Oke. Deh. Ini kita nyalain ya, Om. Nyalain. Oh dia nggak start-stop Dia engine. nggak start stop karena tipe V. Tipe Kalau V. mau yang start stop dia Yang tipe Q. Venturer. Venturer yang tertinggi. Jadi Q itu udah dihapus, diganti Venturer. Diganti sama Venturer. Itu trim tertingginya dari Trim tertinggi dari Innova. Innova Reborn. Dia ada apa start stop. Bedanya cuma itu sih, velgnya ringnya 17, terus dia Oke. body kit. Bedanya Terus dia ada body kit. captain seatnya. Kalau ini nggak captain seat. Oh, yang ini nggak captain Kalau seat. untuk tipe V nggak captain seat. Dia masih nyambung. Tapi ini mewah loh. Ini lebih dari cukup sih. Ini walaupun dia terlihat lebih simpel secara interior, tapi menurut gua elegannya dapet. Dapat banget, Om. Dapat Dia banget. tetap elegan. Bahkan nih, walaupun MID-nya juga terlihat lebih simpel gitu ya, tapi dia punya desain dari speedometernya juga keren. Sudah oke lah. Udah oke. Oh, steering switch-nya juga Steering banyak. switch udah ada, Om. Terus apa dari segi cruise control dia juga udah ada. Oke. AC, tapi walaupun bukan dual zone juga udah ada autonya juga. Udah ada auto dan AC-nya juga digital. Dan selain Bluetooth, dia sudah Apple CarPlay dan Android Auto juga, Om, kebetulan. Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi tidak kehilangan Oke. apa fitur-fitur yang zaman sekarang kekurangan entertain gitu terkait ini enggak. Tuh udah ada Android Auto, Apple CarPlay. Ada Apple CarPlay. Bisa juga kan ya? Di sini, Om. Oh ini dua Dua laci. dua laci dia. Ini yang kecil. Kompartemennya ini yang banyak banget. Kompartemennya Di sini banyak. ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada, belakang ada. gede. Padahal ini mobil, ya kan? Kita udah ngerasain mobil ini lebih lega dibandingkan Innova generasi sebelumnya. Tapi begitu ketemu Zenith, dikasih lebih besar lagi. Ya. Nah, kita cobain aja gimana Om mobilnya. Siap. Boleh. Boleh, kita cobain ya. Oke, Om. Oke guys, kita cobain. Tapi suara dieselnya halus ya, Halus. nggak terlalu terdengar dari dalam. Terdengar tapi halus. Pertamina Dex, Om. Oh, pakainya Dex. Ini pakai Pertamina Dex. Jadi lebih Dex halus. sebelumnya.
Kalau pakai Kalau biosolar berasa banget suaranya. Iya. Hmm, Karena suara pembakarannya dia lebih besar kalau biosolar. betul. Makanya kalau kayak beberapa kayak Innova diesel yang tipe lama atau Fortuner yang tipe lama, kalau diisi biosolar tuh dia kayak ada bunyi tek 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 tek. Betul. Tapi ciri khas itu. Sebenarnya sih nggak apa-apa. Kalau kita dengerin itu kan. Tapi di sidek hilang. Di si solar balik lagi ada. Mungkin kalau teman-teman yang udah pernah nyobain Innova Reborn ya kan, emang ini bisa dibilang ini penyempurnaan dari Kijang Innova yang sebelumnya. Otomatis ini mobil secara bantingan lebih nyaman, dan mesin dieselnya juga dia punya power lebih besar. Dan sekarang kita cobain guys. Wih. Enak ya. Enak, Enak. enak. Tapi karena ini belum CVT ya, Ini enggak sih? enggak CVT. Dia lebih tangguh. Cuman pergantian giginya ada tetap ada rasa pas Iya, ada dia pergantian rasanya, Om. gigi. Bener, Om. Ya tapi itu ciri khas guys. Di situ sensasinya. Jadi lebih terang. Karena kondisinya sudah gelap nih, Om. Karena kondisinya ini sudah gelap ini. Tuh. Wih. Tarikannya nih diesel emang nggak ada duanya ini. Nggak ada duanya, Om. Innova. Dia Diesel. punya mesin diesel 2400 cc-nya. Lebih powerful dibandingkan mesin diesel 2500 generasi sebelumnya. Betul. Jauh, Om. Awas. Wah, dia tidak mau mengalah, guys. Ya sudahlah. Jadi kalau teman-teman mau nyari power, ya untuk Innova Reborn ini masih oke. Dia masih oke. Bantingan jangan ditanyain. Ini bantingannya oke banget. Enak banget. Enak banget. Innova. Kestabilan di tol juga oke. Wah, sayang ini udah rame. Kita mau ngepot udah nggak safety kalau sekarang. Karena udah rame guys trafficnya. Asik ya? Asik. Wih, kilometernya masih 21.000. Masih 21.000. Kalau ini dijual berapa, Om? Ini dijual 425. 425 tahun 2021. 21. Masih hangat nih mobil. 2021 ya kan, kilometer 20.000. Kenapa? 20. Karena masih pandemi. Berarti ini orang beli pandemi nih. Pandemi beli mobil nih. Terus mobilnya ya jarang dipakai kan? Ya, Kan ada dipakai cuman nggak nggak banyak yang sering banget gitu, nggak. banyak PPKM. pembatasan. Setahun 10.000 lah ya. Setahun 10.000. 10.000 betul. Nah, sekarang kita cobain yang Zenix-nya, Om. Cut. Oke, guys, ini mesinnya udah nyala karena ini hybrid, nggak ada suara apa-apa. Ini EV mode ya berarti ya? Dia otomatis EV mode sih kalau awal start. Oh, otomatis EV mode. Ini deh, oke. Sekarang kita spion, Om. cobain spion. Sip. Oke. Oh, silent ya kan? Kayak ini masih mode EV mode, dan secara fitur ini lebih banyak ya karena dia ada adaptive cruise control, Toyota safety sense-nya segala macam ya. Tuh, TSS itu, electric TSS-nya, parking brake, electric parking kamera brake. 360 juga dia udah ada, Om. Oke. Kamera 360, Dia electric parking brake. electric parking brake udah Kalau ada ini kan juga. dia ngerem. Ini turun. Nah, sebenarnya kita otomatis kita pay-in, dia udah otomatis Parking main brake. sih, udah otomatis parking brake. Terus yang kedua, mobilnya juga udah ada captain seat ya, Om. Dia ada captain seat. Kalau G itu kalau Q itu udah captain pertama, kedua dia otomennya udah elektrik. Otomen tuh bisa kaki kita bisa diselonjorin gitu, naik. Oh. Agak nyantai. Dia juga ada pedal shift. Pedal shift udah standar. Ini sih benar-benar penyempurnaan dari yang namanya
Innova. Ini yang dinamakan Innova naik kelas, Om. Innova naik kelas. Kamera juga ada tuh ya. Kamera 360. 360-nya mulai. Ya kan, kamera 360 guys. Jadi udah mobil kekinian banget. Betul. Sebenarnya yang namanya Innova Reborn ini harusnya. Kenapa? Karena ini benar-benar sebuah Innova yang di reborn, ya kan, dengan udah bukan leather frame lagi, penggeraknya udah depan, teknologinya udah canggih, ditambah juga hybrid segala macam kan. Karena kalau Innova Reborn itu dia masih punya DNA Kijang, leather frame, penggerak belakang. Wah iya. Ini irit bukan main sih, Om, kalau ngomong mobil irit. Ini irit karena dia hybrid. Karena dia hybrid. Tapi lebih mantep loh kayaknya. Bawa itu sebenarnya udah enak banget tadi, bawa Innova diesel. Innova yang diesel ya. Tapi ini ada nilai lebih loh, menurut gue ya. Iya dong, nilai lebih mah pasti. Namanya pertama dia selain mobilnya juga lebih baru, kedua fiturnya lebih lengkap, ketiga juga pasti kekurangan dari Innova sebelumnya diperbarui lah ya ibaratnya. Nah ini kan penggerak depan, jadi front wheel. Tenaganya asik. Tenaganya asik guys. Jadi kalau digeber gitu dia combine ya antara tenaga listrik sama bensin. Tenaga listrik sama bensin. Tidak begitu signifikan, cuman mereka saling melengkapi lah. Iya. Si hybrid itu. Oh, batikannya halus. Duduk ya. Ya pasti nggak ada suaranya. Seorang Innova sih. Innova. Nggak ada lawan. Karena yang namanya Kijangnya kan dibuat selalu nyaman sebenarnya. Di kelasnya dan di zamannya ya. Zamannya Kijang kapsul ya kan. Ya itu kan salah satu mobil keluarga yang nyaman. Betul. Untuk Kijang kapsul. Akan balik lagi pada waktunya ke Kijang sih, Om. Ya, mau mobil semewah apapun, mau kita punya Rolls Royce sekalipun, atau punya Mercedes Benz, Maybach, or BMW seri 7, tetap kita mempunyai harian yang kayak gini nih, Om. Sebuah Kijang. Sebuah Kijang. Kayaknya udah menu wajib tuh. Iya, menu wajib gitu loh. Yang harus ada di garasi mobil Kijang. Standarisasinya udah punya BMW, oke, udah punya Mercy, oke, udah punya Rolls Royce, oke, udah punya Alphard, oke, udah punya. Innovanya yang harus punya. Innova emang nggak ada duanya sih, Om. Enak ya? Handlingnya enak, Om. Enak banget, Om. Kalau dia iya, kalau ngomong handling cenderungnya ke Zenix. Kalau dibanding yang satu lagi ya, dibanding Reborn yang generasi sebelumnya nih, lebih cenderung ke Zenix. Ini tahun berapa? Ini 2023, Om. Sekarang? Buset, baru dong? Baru dong, Om. Waduh, kilometer 10.000 kilometer. Baru nih? Baru. Wah, tapi kalau beli second sekarang ready. Karena memang yang tipe yang sekarang udah nggak ready lah ibaratnya. Tipe Q ini. Jaminan, bebas tabrakan, bebas banjir, garansi 1 tahun, free service dari Toyotanya juga masih ada. Oke. Garansi dari Toyota. Garansi dari Toyota masih ada dong, masih free service kayak gitu itu masih ada. Innova Reborn yang tadi, Om, itu juga masih free service, Om. Oh, masih free service? Masih free service karena tahun 2021. Kalau nggak salah free service tuh sampai 3 tahun atau 50.000 km. Atau 50.000 km. Betul. Nah, kalau ini dijual berapa? Kalau ini dijual 655 juta, sudah berikut modifikasi yang tadi kita udah jelasin, kayak lampu, velg segala macam. Oke. 655. So kalau teman-teman beli baru inden, beli ini ready. Oke. Dia punya plus minus ya guys. Kalau Innova Zenix dia punya kelebihan ya kan. Dia punya desain lebih fresh, dia punya fitur lebih banyak karena dia juga punya harga pasti lebih mahal. Betul. Dibandingkan dengan Innova Reborn. Tapi kalau teman-teman mau mendapatkan kenyamanan Innova Reborn itu menurut Mas Pas sih udah
jauh lebih dari cukup. Betul. Tapi kalau pengen lagi ya Pengen fitur ya fitur, kan, pengen ya kan? panoramic sunroof tapi sebuah Toyota yang mungkin Zenix pilihannya. Zenix pilihannya. Mau penggerak belakang, Ribbon. Mau penggerak depan, Kalau Zenix. mau ibaratnya mau nerabas apa, jalan rusak kayak gimana, lebih tangguh mana, Ribbon lebih tangguh. Oke. Oh ini udah unsur mobil mewah sih. Ini udah masuknya udah mobil Auranya mewah. juga udah mobil mewah. Karena ini udah MPV rasa SUV juga. Oke, kalau gitu terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Ada media sosial Lamberindo_auto. Lamberindo_auto. Jangan lupa di follow Instagramnya guys. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.